Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada hari ini kita akan belajar tentang ketentuan kurban. Materi hari ini yang pertama tentang rukun dan syarat kurban, yang kedua tentang waktu dan tempat kurban. Baik, yuk kita simak video pembelajaran hari ini. Rukun dan syarat kurban. Pada dasarnya, rukun menyembelih hewan kurban dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pekerjaan menyembelih kurban. Dalam menyembelih hewan kurban, kita wajib menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menyembelih. Sebelum mulai menyembelih hewan kurban, kita wajib membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, penyembelih adalah seorang muslim. Kemudian yang ketiga, binatang yang disembelih adalah binatang yang halal, misalnya seperti kambing, unta, kerbau, atau sapi. Kemudian yang keempat, alat yang digunakan untuk menyembelih harus tajam dan mematikan. Jangan sampai kita menggunakan alat yang sudah tumpul karena akan menyakiti hewan kurban. Ingin kurban? Yuk kenali syarat sah hewan kurban. Kurban adalah menyembelih binatang ternak sebagai sarana dan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi baik dari sisi hewan kurban maupun orang yang menyembelih. Berikut ini syarat hewan kurban. Yang pertama, jenis hewannya harus binatang ternak seperti unta, sapi, kambing, dan domba. Untuk unta minimal berusia 5 tahun, untuk sapi minimal berusia 2 tahun, untuk domba berusia 1 tahun atau minimal 6 bulan, dan untuk kambing minimal 1 tahun. Yang kedua, bebas dari cacat secara fisik. Yang ketiga, penyembelihan hewan kurban harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan, yaitu setelah sholat Idul Adha. Yang keempat, hewan kurban tersebut bukan hasil curian. Kemudian yang kelima, hewan kurban adalah hewan yang merdeka, bukan milik orang lain, bukan hewan warisan, dan juga bukan hewan gadai. Waktu dan tempat penyembelihan kurban. Waktu yang paling utama untuk menyembelih hewan kurban dilakukan setelah sholat Idul Adha, sebelum masuk waktu duhur. Karena hal ini adalah sunnah, sedangkan hukumnya akan makruh jika kita menyembelih hewan pada malam hari. Menyembelih hewan kurban juga tidak boleh dilakukan sebelum sholat Idul Adha, karena bila dilakukan maka ibadah kurban tidak dianggap sah dan akan dianggap sebagai menyembelih hewan biasa. Waktu penyembelihan hewan kurban juga bisa dilakukan pada hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi, yaitu dari Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW bersabda, setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban.
Tempat yang paling utama digunakan untuk menyembelih hewan kurban adalah di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan penyembelihan hewan kurban di dekat tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menyembelih dan berkurban di musola, tempat pelaksanaan sholat Id. Namun diperbolehkan juga untuk menyembelih hewan kurban di dekat rumah atau di tempat yang telah disediakan khusus untuk menyembelih kurban. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih hewan kurban di manhar, yaitu tempat khusus untuk pemotongan hewan. Alhamdulillah, cukup sampai di sini dulu materi hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Sampai ketemu di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.